Final Proyek Pasar Uang dan Pasar Modal, oleh Nabila Az-Zahrah dan Revi Ayu Salsabila. Terdapat 4 pembahasan, yang pertama analisis makro, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis fundamental, dan yang terakhir analisis teknikal. 1. Analisis makro adalah analisis tentang kinerja, struktur, perilaku, serta proses pengambilan keputusan ekonomi dalam lingkup suatu negara. Ekonomi makro melakukan analisis terhadap seluruh industri dan meneliti perubahan produk domestik bruto suatu negara. Dalam analisis makro terdapat 2, yaitu analisis ekonomi dunia dan analisis ekonomi Indonesia. Yang pertama ada analisis ekonomi dunia. Tahun 2022, proyeksi dari World Economic Outlook IMF hanya 3,2% dan tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7%. Tahun dengan inflasi yang cenderung tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun, ini memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup tertekan. Kedua ada analisis ekonomi Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, kinerja ekonomi Indonesia terus menguat pada triwulan 3 2022, di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat didorong oleh perbaikan permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian program strategis nasional, PSN. Analisis industri merupakan penilaian pasar yang digunakan untuk memahami dinamika persaingan pada suatu industri. Analisis industri akan membantu dalam memahami apa yang terjadi dalam suatu industri, misalnya, statistik permintaan penawaran, tingkat persaingan dalam industri, keadaan persaingan industri dengan industri baru lainnya, dan prospek industri di masa depan. PT Bumi Resources Terbuka, Bumi, didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1973. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi eksplorasi dan eksploitasi kandungan batu bara, termasuk pertambangan dan penjualan batu bara, dan eksplorasi minyak. Bank BRI merupakan bank milik BUMN yang terbesar di Indonesia, sehingga kami memutuskan untuk mempertimbangkan membeli saham BRI. Saham Bank BCA masuk kategori salah satu saham blue chip yang diincar banyak investor dan manajer investasi, sehingga kami mempertimbangkan membeli saham BBCA. Saham TLKM bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia dan sebagian besar kepemilikan dipegang oleh pemerintah, sehingga kami mempertimbangkan membeli TLKM 5. UNVR merupakan saham pada perusahaan manufaktur yang sudah cukup lama berdiri, sehingga kami memutuskan untuk mempertimbangkan membeli saham UNVR. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Rasio analisis fundamental, earning per share, EPS, adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. 2. Price to earning ratio, PER, merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut, EPS. 3. Debt to equity ratio, DER, adalah rasio untuk melihat berapa besar utang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. 4. Dividend yield, DY, atau rasio hasil dividen merupakan dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. 5. Return on equity, ROE. Saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. 6. Price to book value, PBV, adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Pada tabel terdapat rasio saham 3 bank BUM yaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Syariah Indonesia. Kami memutuskan untuk mengevaluasi BBRI karena unggul pada 3 rasio yaitu EPS, DY, dan ROE. Pada tabel terdapat rasio saham 3 bidang manufaktur, yaitu PT Unilever Indonesia Terbuka, PT Unicarum Indonesia, dan PT Kino Indonesia Terbuka. Terlihat UNVR mengungguli 4 rasio, yaitu EPS, PER, DY, dan ROE, sehingga kami memutuskan untuk mengevaluasi saham UNVR. 3. Pada tabel terdapat rasio 3 saham yaitu PT Telkom Indonesia, Persero Terbuka, PT Indosat Terbuka, dan PT XL Axiata Terbuka. Terlihat saham TLKM unggul dalam 3 rasio,
yaitu DER, DY, dan ROE, sehingga kami memutuskan mengevaluasi saham TLKM. 4. Pada tabel terdapat rasio dari 3 saham Bank BUMS yaitu Bank BCA, Bank Mega, dan Bank Danamon. Terlihat Bank BCA unggul dalam 3 rasio, yaitu PER, DER, dan ROE. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa BBRI masih berkonsolidasi dengan bergerak sideways di kisaran 4.700, kotak merah, hingga 5.000, kotak biru. Pelemahan di bawah 4.700 atau penguatan di atas 5.000 akan menentukan arah pergerakan saham ini selanjutnya. Dari grafik di atas dapat kita manfaatkan area konsolidasinya untuk trading pendek, dengan buy di area kisaran support dan profit taking di area kisaran resistance selama masih konsolidasi. Atau buy jika BBRI berhasil keluar dari area konsolidasinya, yaitu apabila mampu breakout 5.000, maka BBRI akan mulai bergerak naik menuju target di kisaran 5125 break 5175, target pola inverted head or shoulder pattern. Dan jika penguatan saham ini berlanjut, maka BBRI akan menuju target berikutnya di level 5.300. Maka dengan angka pembelian saham yang saya lakukan dengan nominal 4.570 dapat dimanfaatkan untuk trading pendek, dengan buy di area kisaran support dan profit taking di area kisaran resistance selama masih konsolidasi. Dari grafik Viatas dapat dilihat bahwa BBCA mampu ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level Rp8,650. Harga tampak sedang mengalami konsolidasi dan mencoba bertahan di atas Rp8,450, di mana berpeluang menguat menuju resistance level Rp8,850 hingga Rp8,950. Indikasi Golden Cross pada MACD memberikan peluang adanya penguatan. Pada saat saya membeli sedang pada nominal 8,225 yang berarti harga berbalik melemah hingga di bawah Rp8,350 dan tidak memberikan peluang adanya penguatan. Bumi bergerak menguat perlahan di perdagangan kemarin, walau tren masih turun namun masih ada potensi spekulatif hingga level resistance 180 sampai 190, batasan resiko di low 166. Di bulan Desember pada saat pembelian berkisar pada nominal 147 yang berarti berada pada resiko karena low di bawah 166. Pada saat pembelian di Desember sedang pada nominal 4,709. Namun UNVR saat ini berkonsolidasi sehat di atas area moving average dan sedang menguji level resisten fractal di 4.870 garis biru. Menarik jika saham ini mampu menembus level 4.870, maka ada peluang bagi UNVR menuju area gap 5.270, box biru, dengan minor target 5.020. MACD yang mulai bergerak ke atas perlahan menunjukkan saham ini berada dalam momentum kenaikan yang positif. Pada penutupan perdagangan sesi 1 di Bursa Efek Indonesia, B, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022, siang ini, indeks harga saham gabungan, IHSG, ditutup melemah minus 0,37% atau turun minus 25,199 basis poin di level 6.786,994. IHSG bergerak dari batas atas di level 6.827 hingga batas bawah pada level 6.774 setelah dibuka pada level 6.812 pagi ini. Sebanyak 189 saham menguat, 322 saham melemah, dan sisanya stagnan. Adapun seperti BBCA, TLKM, dan BMRI menjadi 3 saham dengan jumlah nilai transaksi terbesar. Pada saat pembelian bulan Desember yaitu pada nominal 3,757 dan konsolidasi TLKM saat ini tertahan area MA200 di 4130 dan juga area resist lainnya. Level-level ini menjadi area support kuat. Selama harga sahamnya tidak mampu kembali dan bertahan di atas area support kuatnya, maka TLKM berpeluang kembali melemah menuju 3590 dengan minor target 3880. Harga yang bergerak di bawah rangkaian moving average-nya menunjukkan saham ini berada dalam tren penurunan jangka menengah, panjang.